Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi adh-dhahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tarbiyah Islamiyah tentu tarbiyah yang punya ciri khas, punya kekhususan, punya karakteristik yang berbeda dengan tarbiyah jenis lainnya. Di sana ada mungkin teori-teori barat yang berbicara tentang parenting, tentang tarbiyah, tetapi tentu tidak sama dengan tarbiyah yang dibuahkan atau dihasilkan dari memang sumbernya asli, autentik, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, yaitu tarbiyah Islamiyah itu sendiri. Karena tarbiyah Islamiyah punya ciri khas, keistimewaan yang sangat menonjol, karakteristik yang sangat istimewa, yang melebihi dan mengalahkan segala bentuk parenting, segala bentuk tarbiyah, apapun bentuknya, segala teori-teori tarbiyah yang ada di jagat raya ini. Maka di antara yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kenal tentang karakteristik dari tarbiyah Islamiyah ini, maka di antara karakteristik dari tarbiyah Islamiyah ini, yang pertama adalah robaniyatul masdar, alamiyatul ghayah, wa syamilatul athar. Tiga hal sekaligus kita sebutkan sebagai satu poin, yaitu bahwa tarbiyah Islamiyah itu adalah robaniyatul masdar, yaitu sumbernya dari Rabbul Izzati wal Jalal, dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya baku, autentik, tauqifiyah, yang tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan. Karena Allah menurunkannya, lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya tanpa ada penambahan, pengurangan, tanpa ada bentuk ketidakmanahan. Semua telah disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baik penyampaian, dengan sebaik-baik gambaran dan sebaik-baik contoh teladan yang langsung dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita katakan bahwa ini adalah karakteristik yang sangat istimewa, karena tidak sama dan sangat berbeda dengan segala bentuk tarbiyah atau pendidikan parenting dari manapun. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, termasuk di dalamnya adalah bab yang paling penting dalam hidup kita, yaitu tarbiyah, yaitu pendidikan parenting. Parenting yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Maka tarbiyah Islamiyah yang sumbernya dari Islam, dari Quran, hanya akan diambil dari sana saja. Yang sumber yang otentik saja, itu dari Allah Jalla wa Ala. Allah yang langsung menurunkannya. Allah yang langsung memberikan aturan ini. Maka barang siapa mencari selain daripada Islam, aturan selain daripada Islam, tarbiyah selain daripada tarbiyah Islamiyah, maka tidak akan diterima. Tidak sesuai berarti. Tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghaira islamid dina fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Maka sayang kalau kita capek-capek belajar teori-teori peradaban, teori-teori pendidikan, teori-teori tarbiyah, teori-teori parenting yang ternyata misalnya tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang digariskan oleh Allah taala, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika tidak sesuai maka capek-capek saja. Kecuali jika kita sudah paham betul, belajar terkait dengan parenting sesuai sunnah, parenting sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita menilik bagaimana teori parenting lainnya, lalu kita lihat, oh ternyata sebenarnya ini ada diajarkan di dalam Islam. Oh ternyata ini ada dan diajarkan di dalam Islam. Tapi bagaimana kita akan bisa membedakan, atau bagaimana bisa mungkin kita akan mengatakan ini, oh ini tidak sesuai dengan sunnah, ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, kalau kita tidak belajar dulu terlebih dahulu apa itu tarbiyah Islamiyah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbaniyatul masdar, ingat, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alamiyatil ghayah yang tujuannya mencakup seluruh alam. Artinya bahwa tarbiyah Islamiyah ini punya karakteristik khusus, yaitu berlaku untuk semesta alam, berlaku untuk alam manusianya dan alam jinnya. Bimbingan parenting sunnah ini sesuai untuk segala zaman, tempat, kondisi, dimanapun dan kapanpun. Subhanallah, itulah yang dikatakan sebagai alamiyatul ghayah. Jadi internasional, bahkan lebih dari internasional, semesta alam. Semesta alam menjadi tujuan daripada tarbiyah ini. Diberikan bisa kepada siapapun, cocok untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun. Karena Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus untuk semesta alam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan wahai Nabi kepada mereka manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah, sesungguhnya aku ada utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada kalian seluruhnya, yakni manusianya dan jinnya, bangsa Arabnya, non Arabnya. Termasuk dalam hal ini adalah tarbiyah Islamiyah ala sunnati Nabi SAW, atau yang kita kenal parenting sunnah. Tentu berarti untuk seluruh manusia, tidak cukup yakni terbatas kalangan-kalangan tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Semua harus merujuk kepada tarbiyah Islamiyah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad, wahai Nabi, kecuali rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi semesta alam. Jadi termasuk tarbiyah ini, ma'asyiral muslimin, adalah rahmat bagi semesta alam. Masya Allah. Bagaimana tidak? Pendidikan atau pembinaan atau pembiasaan yang ada di dalamnya untuk membentuk karakter-karakter yang unggul, karakter-karakter yang saleh, itu semua sangat tepat, sangat sesuai untuk segala kalangan, segala jenis manusia, Arabnya, non-Arabnya. Ya, makanya ini sifatnya alamiyatul ghayah dan syamilatul asar, dan yang pengaruhnya juga sempurna, memberikan efek yang luar biasa, kesempurnaan baik insan individu ataupun insan masyarakat, baik dalam kaitan akidah, ibadah ataupun muamalah, sempurna, baik dalam kondisi dia tersendiri ataupun terang-terangan, baik dalam kondisi untuk dirinya sendiri atau keluarganya, bahkan masyarakatnya, bahkan subhanallah dalam kondisi terjaganya atau tidurnya, hidupnya atau matinya. Dengan kata lain, bahasa yang lebih singkat lagi, yaitu sangat sesuai dengan kondisi kegiatan siapapun dan dimanapun, keadaan siapapun, keadaan
di keadaan apapun dan dimanapun. Ya. Inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tarbiyah Islamiyah punya ciri khas yang paling menonjol, punya karakteristik yang paling istimewa, yaitu Rabbaniyatul Masdar, Alamiyatul Ghayah, dan Syamilatul Asar. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, tujuannya bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, pengaruhnya juga bukan hanya untuk individu, bahkan termasuk keluarganya, masyarakatnya, dan sampai pun negeri atau peradaban. Semuanya disebutkan, semuanya diberikan porsinya, semuanya diberikan pada haknya. Subhanallah. Demikianlah tarbiyah Islamiyah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masihkah kita melirik kepada tarbiyah yang lainnya, pada sistem parenting atau pendidikan parenting yang lainnya? Akankah kita terpukau dengan cara yang lainnya yang tentunya tidak sesuai dengan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan yang pastinya kita akan merugi kalau kita ternyata membuat sebuah simulasi cara-cara yang ternyata hal itu jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar itu sifatnya duniawi, mungkinlah tidak mengapa. Tapi kalau ternyata itu bagian dari sifatnya yang adalah bagian dari agama, usuli, yang bagian dari ibadah, yang akidah, maka tentunya kita harus kembali sebagaimana tarbiyah Islamiyah, parenting ala sunnah Nabi sallallahu rabbi wassalamu alaih. Demikian pemirsa, semoga mudah dipahami dan bisa kita mengamalkannya, dan kita kemudian nantinya akan lebih semangat lagi mempelajari hal yang berkaitan dengan bab ini, yang tentunya semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajarinya, mengkajinya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.